Pemeriksaan Komisi Yudisial kepada 3 hakim pemvonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Kantor Pengadilan Tinggi Jalan Sumatera, Surabaya, Jawa Timur, berlangsung selama 5 jam. Komisi Yudisial juga menegaskan, bahwa sampai saat ini pihaknya sudah memeriksa sekitar 14 orang saksi, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. 3 hakim pemvonis bebas Gregorius Ronald Tanur yakni Erintuah Damanik, selaku Hakim Ketua, serta Heru Hanindyo, dan Mangapul, sebagai hakim anggota, diperiksa Komisi Yudisial, selama kurang lebih 5 jam di Kantor Pengadilan Tinggi Jalan Sumatera, Surabaya, Jawa Timur. Kabid Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, bahwa, ada temuan baru dari hasil pemeriksaan 3 hakim yang menyidangkan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, namun Joko menegaskan bahwa hasil temuan tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan kepada awak media, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Tim pemeriksa dari Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim ya, pemeriksa perkara nomor 454 PIT B 2024 PN Surabaya yang memutus terdakwa Gregorius Ronald Tanur pada kita mulai tadi ya, mulai jam 13.30 sampai tadi baru selesai pukul 18.15, jadi hampir 5 jam ya kita periksa. Kemudian pemeriksaan tersebut majelis kita periksa secara bergantian ya, diawali dari hakim yang termuda, jadi hakim anggota 2, kemudian ke selanjutnya lah hakim anggota 2 baru ke ketua. Seluruh keterangan dari majelis hakim dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, kita bisa diperbaiki, kalau sudah benar baru kita tanda tangani. Kemudian materi pemeriksaan tentang mendasarkan pada pokok-pokok yang dilaporkan oleh pelapor itu kan dasar kita pemeriksaan. Selain itu ada teman-teman dari Komisi Yudisial sendiri. Tentang kalau tanya hasilnya apa, ini kan sifatnya memang pemeriksaan itu tertutup ya, jadi tidak bisa kita informasikan ke teman-teman media tentang hasil pemeriksaan ini ya. Kalau misalnya mau tanya langsung kepada para terlapor ya silakan aja. Kalau kita memang aturan kita di Komisi Yudisial Berkaya nomor 2 tahun 2015, hasil dari pemeriksaan para terlapor itu tidak bisa kita informasikan kepada teman-teman. Kemudian tindak lanjut setelah selesai melakukan pemeriksaan kepada terlapor ini, kami Komisi Yudisial akan memutuskan apakah majelis hakim tersebut terbukti atau tidak. Artinya nanti putusannya itu terbukti apa tidak itu tergantung putusan pleno nanti yang dihadiri oleh 7 komisioner Komisi Yudisial. Nah, kami akan berupaya bahwa terkait putusan ini nanti bisa selesai ya di secepatnya ini, bulan Agustus ini bisa selesai lah. Artinya kita akan berusaha cepat, mudah-mudahan di bulan Agustus itu putusan sudah ada hasilnya. Kemudian kalau misalnya hasilnya putusan nanti terbukti, biasanya kan Komisi Yudisial hanya mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kalau misalnya tidak terbukti, artinya akan kita kirim ya ke para terlapor tentang pemulihan nama baik. Saya kira itu aja sih yang perlu kita informasikan ke teman-teman ya tentang hasil pemeriksaan. Ada temuan berdasarkan temuan KY Pak, itu apa Pak? Temuan KY ya, yang dimaksud Pak? Makanya tadi kan sudah kita informasikan tentang temuan itu sifatnya tertutup, tidak bisa kita informasikan ke teman-teman. Artinya ya pasti ada lah tentang temuan itu, tetapi terus terang aja hasil ini tidak bisa kita informasikan ke teman-teman media. Itu terkait dengan gratifikasi dengan etik atau apa Pak? Ada pelanggaran yang dilakukan Pak? Gratifikasi Pak? Saya informasikan nanti kita nggak bisa menentukan, itu tetap di putusan sidang pleno nanti dihadiri oleh. Potensi sanksi terberat apakah ada kemungkinan pemecatan? Hasilnya aja belum tahu kok nanti. Potensinya. Ya makanya kita nggak bisa menginformasikan tentang apa nanti sanksi ringan, sedang atau berat. Itu kita hanya menyajikan aja. Kita nggak bisa praduga bahwa pelanggaran berat atau ringan, nanti putusnya itu di pleno dan kita nggak bisa. Pelanggaran berat kemungkinan apa sanksinya Pak?
Iya kalau sanksi berat menurut aturan ya bisa aja, tapi sanksi ringan juga bisa. Bisa juga. apa? Bisa dipecat. Bisa dipecat. Ya, kita kan nggak bisa Pak. menginformasikan tentang Misalnya ada hasilnya. sanksi. Misalkan, Misalnya Pak. ada Ketika sanksi berat, sanksi ringan. Ya kalau aturannya bisa, kalau sanksi berat ya bisa aja, sanksi pecat, ringan Pak, juga ya? bisa. Bisa dipecat Pak, ya? Ya di sanksi berat ya ada di aturan itu, tapi kan kita nggak tahu Iya, siap. sanksinya apa. Rapat plenonya berapa hari Pak? Jangka waktunya Pak. Ya 1 hari aja udah selesai pleno itu. Dari pemeriksaan hari ini, Pak. Ya kita upayakan nanti, pokoknya akhir Agustus sudah putus lah. Pak, kalau akhir Agustus berarti akan ada pemeriksaan lagi kepada hakim ini Pak di Surabaya. Enggak, ya Cuma kita udah satu hari selesai. ini aja, Iya. Pak. 1 hari ini ya Pak ya? Loh, ini kan sebelumnya kita sudah memeriksa para saksi di sini. Pak, Misalnya sampai saat kemarin. ini total ada berapa yang sudah diperiksa Pak? Selain dari 3 hakim Selain itu dari sendiri. Mungkin panitra atau Iya apa? kemarin panitera kan sudah, kemudian jaksa juga sudah, terus Berarti sampai sekarang berapa yang diperiksa Pak terkait kasus Tanur ini Pak? Jaksa, panitra. di kapal berapa? Pak, kalau hari ini 3 hakimnya semua diperiksa. Sudah selesai. Berarti 3 hakim semua Pak ya, ketua dan 2 anggota ya Pak ya. Berapa yang sudah diperiksa, Pak? Semuanya berapa? 15 ya? Ketua PN juga diperiksa ya Pak? Ya? Ketua PN. Iya sudah. Berapa totalnya? Kurang lebih 15-16? 15. Oh 14. 14. Termasuk ketua PN apa ya? Iya, panitera, KPN, Jaksa. jaksa, termasuk Pak, ahli. berarti 3 hakim saat ini sudah diperiksa Sudah. di sini Pak ya. Sudah. Pak, hadir semua Pak, 3 hakim itu ada. Alhamdulillah. Dari Tadi semua kan saksi- saya sudah informasikan hadir apa enggak, ternyata alhamdulillah semuanya hadir. Pak, Ya, Dari semua saksi sudah ya. ada yang tidak hadir Pak? Eh? Apa ada yang Dari tidak hadir? 14 Dari pemanggilan saksi, itu, Pak? Sempat manggil atau apakah gitu, Pak? hadir semua? Ya itu yang hadir semua yang sudah kita periksa keseluruhan. Ada yang manggil berarti ya Pak ya? Enggak. Semua yang kita periksa kurang lebih ya, benar ya? semua kooperatif, semua hadir. Oh, ini yang waktu pemeriksa saksi-saksinya Pak, kemarin. tadi Pak, dalam kapasitas pemeriksaan ketua ada PN apa, pertanyaan Pak? untuk Ada alasan kaitannya hakim dengan ini, Pak? membebaskan terdakwa apa? Apa ada pertanyaan semacam itu? Ya itu kan menurut dia itu menyangkut masalah teknis judisial lah, artinya tidak bisa menjelaskan karena itu sudah pertimbangan hakim seperti itu. Ya. Hubungannya Silakan. Ketua PN Pak apa Pak? Dengan Ketua kapasitasnya sebagai Ketua apa, PN? Pak? Kaitan dengan ini. Kasus ini, untuk Enggak, pemeriksaan ini. itu kan kita tanya apakah sudah melapor ke ketua pengadilan, jawabannya sudah. Ya masalah itu kan nggak bisa diintervensi. Siap, majelis Bapak. hakim. Tapi kalau penunjukan majelis hakim yang menyidangkan itu ketua PN ya Pak ya? Kalau menurut mekanismenya itu yang menunjuk itu wakil karena perkara pidana kan. Tapi itu bukan kepala yang sekarang, itu sebelumnya wakil yang sebelumnya. Tapi Kan dalam udah perkara pindah. ini Pak wakil Rudi. apa ketua? Wakil. ya. Wakil tapi bukan wakil yang sekarang, Iya. wakil yang sebelumnya. Pak Rudi ya, Pak, sudah ya? pindah. Diperiksa juga ya, Pak? Yang Enggak, sebelumnya? sudah pindah enggak. Yang kita periksa yang terbaru aja. Kalau laporannya kan kepada yang terbaru. Siapa? Oke, Terima ya. kasih Ini kan Pak. Bawas kan juga lagi pemeriksaan Iya. Pak. Apakah berpengaruh Pak pemeriksaan Bawas dengan KY ini nantinya? Iya, Cepet-cepetan atau gimana? iya nggak Karena tahu kan- lah nanti. Oke. Tentang itu nanti ya mekanismenya mana yang duluan dulu yang nggak tahu lah ya. Dan kita Agustus sudah selesai lah. Makasih, Siap Pak Pak, Ciko. makasih. Lebih lanjut Joko Sasmito menambahkan, sampai saat ini Komisi Yudisial telah memeriksa 14 orang saksi termasuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Selanjutnya hasil temuan ini akan dilakukan rapat pleno bersama 7 komisioner Komisi Yudisial, dan hasil pelindungnya akan diserahkan ke Mahkamah Agung guna rekomendasi sanksi yang dijatuhkan kepada 3 hakim tersebut. Apakah sanksi ringan atau berat? Rekomendasi dari Komisi Yudisial akan diserahkan pada akhir Agustus tahun 2024 mendatang. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.